Kan dibilang tidak kooperatif karena setiap tebel di situ yang mulia izin itu semua dia sudah sakit, bukan saya yang bikin tapi dokter yang bikin, dan dokter itu sudah diperiksa di depan persidangan dan mereka bilang saya sakit. Yang bilang saya sakit bukan saya tapi dokter, dan saya punya hak kalau dokter bilang saya sakit untuk saya tidak hadir karena saya sakit, kecuali ada dibilang di sana saya nggak sakit terus saya nggak hadir, saya baru oke, dibilang nggak kooperatif. Gimana nggak kooperatifnya? Di situ saya pun hari ini kagak dijemput paksa, saya hadir kok di situ kan. Kalau memang saya sehat, saya akan hadir. Tapi kalau saya sakit, bagaimana yang mulia memaksakan saya dibilang saya sudah diberikan kesempatan? Karena setiap jadwal sidang, selalu sidangnya itu adalah pemeriksaan dari saksi jaksa yang mulia. Tidak ada itu yang mulia boleh cek rekaman, memberikan saya kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Dan yang mulia sendiri bilang, dan jaksa bilang, buktikan di pengadilan. Saya datang, saya minta buktikan. Masa kan saya punya saksi yang meringankan nggak boleh dihadirkan? Gini aja yang mulia, kalau yang mulia takut saya nggak kooperatif, kalau saya sakit sekalipun sidang nggak apa-apa, saya setuju. Ya kalau saya cuma minta hak saya kok di situ. Ini yang asasi manusia loh jadi jatuh di situ. Hakim wajib hakim wajib di situ mendengar. Kan saya sudah bilang bahwa yang mulia kalau memang saya sakit, ya kan, kalau yang mulia mau paksakan, saya setuju. Ayo kita mau cari kebenaran material atau mau vonis saya langsung masuk penjara. Kalau mau vonis kalian aja seumur hidup, hukum atau tembak mati aja yang mulia. Kalau memang mau melanggar jangan tanggung. Saya kuasa hukum, saya lawyer yang mulia. Kalau yang mulia suatu saat duduk di sini dan dilakukan seperti itu dan dibilang nggak kooperatif, kita keberatan karena bukti di situ pun tahu. Pertama yang mulia, kita taruh bukti di situ, itu apartemen sudah saya jual dari kapan-kapan yang tempat mereka kirimkan. Saya nggak pernah terima panggilan yang mulia. Nah inilah saya kasih kesempatan saya untuk berbicara dong. Kemudian yang mulia. Ini masih ada di sini. Ya. Dulu sudah dipanggil berkali-kali, ya sudah ada. Yang dipanggil kan saksi dari sini, saya nggak pernah dikasih izin untuk memberikan saksi yang mulia. Terdakwa dipanggil berkali-kali tidak hadir. Ya memang sakit yang mulia, ada buktinya surat sakit. Tidak sakit sudah selesai perkara ini. Saya mengerti kalau saya sakit masa saya disalahin yang mulia. Dan setelah sidang sakit dulu, saudara dipanggil lagi, selalu tidak hadir. Ya kan memang selalu sakit. Akhir bukan. Setelah itu kan ada upaya paksa. Betul, dan saya berpendapat penetapan paksa pun saya berikan surat saya sakit yang mulia. Apakah seseorang sakit itu nggak boleh? Yang mulia punya wewenang. Kalau yang mulia bisa periksa. Ikuti KUHP yang mulia. Menurut pasal 165 ayat 4 ya, itu bisa konfrontir. Bila perlu kan konfrontir saksinya juga, ya kan? 165 ayat 4 KUHP itu jelas sekali. Coba dibaca, kita baca bersama. Iya, saya tahu. Seandainya dia pengacara yang baik, tentu dia hadir. Ya itu lupakan soal pengacara. Kita ikuti prosedurnya yang mulia. Ini kan formil. Saya masih ingat. Ya, aku formilnya cuma kita tindakan tapi dulu. hadir dalam peradilan saya juga. Yang namanya saya sakit. Ya yang mulia, hadir. mohon kita ikuti permainan cantik, ikuti prosedur ya. Yaitu kita ikuti aja yang pasal 160 ya ayat 1 huruf C ya. Selama berputus ya, terdakwa berhak mengajukan saksi ahli. Kemudian pasal 165 ayat 4 boleh dikonfrontir saksinya jaksa, JPU, dan saksi kita konfrontir. Kemudian kita ada surat, di mana surat ini sangat menyatakan itu yang memberikan alamat itu ternyata orang lain, dan juga ada putusan sebelumnya yang dianggap klien kami itu turut serta. Pelaku utamanya di dalam sidang putusan ini menyatakan tidak pernah dia menyuruh atau memerintahkan membuat KTP palsu atau apapun. Iya, kalau itu sudah materi nanti. Iya, nah kita hukum formilnya ya, Iya. kita hukum formilnya dulu. Mohon pertimbangannya mulia ya. Kita ikutilah pasal 160 ya, kan? Pasal 60 ya ayat 1 ya huruf C, dan juga pasal 165 ayat 4 ya. Mohon kita bersama-sama yang mulia. Jadi ya. saya tidak pernah tidak kooperatif yang mulia. Ya. Yang mulia saya selalu sakit. Sekarang kalau saya hari ini sembuh, besok saya mati. Benar. Kalau besok misalnya saya mati, itu kan keinginan yang di atas yang mulia. Apakah yang mulia bisa tahu? Kecuali yang mulia hari itu ketika saya bilang sakit, saya beraktivitas. Nah itu saya salah yang mulia. Kalau hari itu saya sakit, besok saya sembuh, masa saya harus di rumah gitu loh yang mulia. Saya ada diabetes sama hipertensi yang mulia.
hal stres, hal kelebihan makan, hal kurang olahraga, itu bisa menyebabkan saya sakit dan dokter yang bilang untuk saya istirahat di situ. Jadi saya cuma minta yang mulia, nanti yang mulia juga punya hak untuk memvonis saya gitu, kalau menurut yang mulia saya bersalah. Tapi apa sih salahnya 1 minggu 2 minggu kasih saya waktu hadirkan saksi untuk didengar kebenaran materi? Itu yang saya minta. Dan saya sudah bilang kalau sampai saya nggak hadir sakit sekalipun, ya kan, ya kita mau sidang di rumah sakit juga nggak apa-apa. Di situ saya sudah berikan izin ke yang mulia, ya kan, bahwa saya akan kooperatif. Kalau yang mulia bilang saya nggak kooperatif, jadi kalau yang mulia menganggap sakit itu saya nggak hadir terus nggak kooperatif, ya kan, ya udah anggap aja nanti kalau saya sakit, ya kan, seret di situ kan, ayo kita sidang. Tapi berikan dong saya kesempatan. Masa saya minta sesuai hukum, saya nggak dikasih. Ya, itu dibilang di situ hakim wajib loh. Masa kewajiban yang ditentukan oleh KUHP terus hakim mau langgar? Hak saudara itu sudah 2018. Hak saya belum pernah diberikan karena selalu jadwalnya itu adalah pemeriksaan saksi dari pihak terlapor, dari pihak jaksa. Dan terakhir kemarin sidang pun masih pemeriksaan saksi dari pihak jaksa. Saya nggak pernah dibilang, kalau yang mulia pernah bilang, Pak Alvin, kamu jadwal berikutnya hadirkan saksi, terus saya nggak datang. Itu benar kalau yang mulia bilang nggak kooperatif. Pernah atau tidak yang mulia atau sidang sebelumnya mengatakan bahwa giliran saya untuk menghadirkan saksi yang mulia? Kita sudah pindah, kalian nggak pernah nanya alamat saya yang baru kan? Sampai relas kasasi itu dikirimkan ke alamat tersebut ya? Iya, kalian nggak pernah tanya alamat yang baru kan masalahnya? Pertama lebih di awal daripada kasasi, tapi relas kasasi. Sekarang jadwal sidang kemarin aja saya nggak pernah ditawarkan apakah mau hadirkan saksi atau tidak. Bagaimana jaksa seperti ini mau katanya mencari kebenaran material, tapi saya mau menghadirkan saksi meringankan saja tidak diberikan. Ini yang menjadi dasar saya pertanyakan. Ini hak asasi manusia loh. Kalian mau penjara saya 6 tahun, oke, berikan saya fair trial dong. Masa saya ngadirin saksi aja nggak boleh? Ini kan lucu kalau kayak begini. Kalian ini apa mau cuma vonis? Kalau mau mati mati aja. Ya, Kan seperti itu. Yang mulia saya cuma minta hak saya, dan dibilang di sini undang-undang yang bilang 160 ayat 1C bahwa sebelum putusan hakim itu wajib menghadirkan saksi yang meringankan yang diminta baik oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya yang mulia. Kami hanya minta yang mulia untuk menaati. Kalau yang mulia tidak mau menaati, mohon maaf gitu loh. Gimana saya sebagai terdakwa dihakimi oleh seorang yang melawan hukum? Yang mulia ini agung loh. Bukan, di sini sudah saudara berkali-kali. Saya tidak pernah, saya sudah bilang yang mulia, saya saat itu sakit. Kalau yang namanya orang sakit sesuai hak asasi manusia, saya boleh dong nggak hadir. Apabila Di situ. yang mengatakan begitu, kenapa JP itu berhak menghadirkan